Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight menampilkan Gusion, The Holy Blade. Aku tidak terikat oleh apapun, baik itu keluarga ataupun takdir. Skill 1, Sword Spike. Gusion melempar belati ke arah yang telah ditentukan, memberikan magic damage dan meninggalkan mark pada target pertama yang mengenainya. Gunakan skill ini kembali agar Gusion bergerak di belakang target dan memberikan magic damage. Skill 2, Shadow Blade Slaughter. Gusion melempar belati ke depan. Setiap belati memberikan magic damage ke target yang terkena hit dan menyebabkan efek slow. Gunakan Shadow Blade Slaughter lagi untuk memanggil belati yang memberikan magic damage kepada lawan saat kembali. Ultimate Incandescence. Gusion berlari ke lokasi yang ditargetkan, mereset cooldown Sword Spike dan Shadow Blade Slaughter secara langsung. Gunakan kembali Incandescence untuk lari dalam jarak pendek ke arah yang ditargetkan. Setelah Shadow Blade Slaughter di-reset, Gusion dapat langsung melemparkan 5 belati dan memanggil kembali 10 setelah skill digunakan kembali. Pasif Dagger Specialist. Setiap kali Gusion menggunakan skill, 1 rune ditambahkan ke dalam belatinya. Setelah di-stack sebanyak 3 rune, basic attack berikutnya memberikan damage tambahan setara dengan HP target yang telah hilang. Dan Gusion memulihkan sebagian dari damage yang diberikan sebagai HP. Dalam pertarungan 1 versus 1, pertama-tama lakukan serangan dengan Sword Spike untuk menyerang lawan dan lakukan charge dengan tahap kedua. Kemudian, gunakan Shadow Blade Slaughter ke arah mereka dan gunakan Incandescence untuk mendekati target dan gunakan kembali Shadow Blade Slaughter. Terakhir, panggil kembali belati dan gunakan Sword Spike sekali lagi untuk memberikan burst damage. Dalam team fight, pertama-tama gunakan Shadow Blade Slaughter kepada target, kemudian Incandescence untuk mendekat dan gunakan kembali Shadow Blade Slaughter dan kemudian Sword Spike. Setelah itu, panggil kembali belati Shadow Blade Slaughter. Terakhir, serang lawan dengan Sword Spike sekali lagi untuk memberikan burst damage, lalu keluar dari pertarungan menggunakan Incandescence. Terima kasih telah melihat Spotlight Hero kita mengenai Gusion, Holy Blade. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu kembali di Land of Dawn. Hai semuanya, selamat datang kembali di episode Hero Spotlight. Kali ini menampilkan Clint, The West Justice. Aku akan mengembalikannya. Pasif Double Shot. Setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya akan menembus semua target dalam garis lurus, memberikan physical damage. Selain itu, serangan ini masih dapat memberikan efek attack dan critical. Skill 1, Quick Draw. Dengan Quick Draw, Clint menembakkan 5 peluru di area berbentuk kipas, mengenai lawan secara bergantian. Tetapi, damage yang diberikan akan berkurang ketika mengenai lawan yang sama secara terus-menerus. Skill 2, Trapping Recoil. Clint menembakkan jaring perangkap yang memberikan damage dan menyebabkan efek immobilize kepada lawan pertama yang terkena. Ketika menembak, dia melompat ke belakang. Ketika dia berhasil mengenai lawan, cooldown-nya akan berkurang. Ultimate Grenade Bombardment. Clint dapat membawa hingga 5 granat sekaligus. Clint membidik dan menembakkan granat yang akan meledak ketika mengenai lawan, memberikan damage dan menyebabkan efek slow. Dalam fase laning, serang lawan dengan quick draw, lalu basic attack yang diperkuat. Kemudian, serang mereka dengan grenade bombardment sebelum melanjutkan dengan basic attack yang diperkuat. Dalam team fight, gunakan grenade bombardment dan basic attack yang diperkuat. Lalu, gunakan quick draw ke semua lawan di hadapan Clint. Pertahankan serangan dengan basic attack yang diperkuat. Jika mereka berada terlalu dekat, berikan jarak antara Clint dan lawan dengan trapping recoil. Setelah itu, teruslah menyerang dengan basic attack yang diperkuat. Itu saja untuk Clint, The West Justice. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Land of Dawn. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight. Kali ini menampilkan Ruby, The Little Red Hood. Skill 1, Be Good. Ruby melakukan tebasan dengan sabitnya ke depan dengan cepat dan melemparkan sebuah sharp wave ke depan, memberikan damage serta menyebabkan efek slow kepada lawan yang terkena hit.
Skill 2, Don't Run, Wolf King. Ruby menggunakan Giant Scythe untuk mengeluarkan 2 serangan fatal. Serangan ini juga menyebabkan efek stun dan menarik lawan ke arahnya secara perlahan. Ultimate, I'm Offended. Saat menggunakan Ultimate, Ruby melakukan tebasan dalam jarak yang luas dan menarik lawan ke arahnya serta menyebabkan efek stun. Pasif, Let's Dance. Ruby dapat melompat ke tempat lain ketika dia menggunakan skill, meningkatkan physical dan magic defense-nya dalam waktu singkat. Dalam fase laning, gunakan Be Good, kemudian berlari ke arah lawan dengan cepat sebelum menggunakan Don't Run, Wolf King. Gunakan skill sekali lagi untuk menyesuaikan posisi Anda. Kemudian, akhiri dengan I'm Offended untuk memberikan damage serta menyebabkan efek crowd control kepada lawan. Dalam team fight, gunakan I'm Offended untuk menyebabkan efek crowd control, kemudian berlari ke arah lawan dengan cepat sebelum menggunakan Be Good. Gunakan skill sekali lagi untuk menyesuaikan posisi Anda, kemudian akhiri dengan Don't Run, Wolf King untuk menarik target kembali. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight, menampilkan Tigreal, The Warrior of Dawn. Skill 1, Attack Wave. Tigreal menghantam tanah, memberikan damage kepada semua lawan dalam area berbentuk kipas, dan mengurangi movement speed mereka sesuai dengan jarak antara target dengan dirinya. Skill 2, Sacred Hammer. Tigreal menyerang ke arah target dan bertabrakan dengan semua lawan yang dilewatinya. Setelah charge, Tigreal dapat menggunakan skill ini kembali untuk mengeluarkan serangan kedua, menyebabkan efek airborne kepada lawan di depannya. Ultimate, Implosion. Tigreal menarik lawan yang berada di sekitarnya ke arahnya, memberikan damage, dan menyebabkan efek stun kepada mereka. Pasif, Fearless. Tigreal mendapatkan 1 stack blessing saat menggunakan skillnya atau menerima basic attack lawan, tidak termasuk dari minion. Setelah mencapai 4 stack blessing, Tigreal memperoleh efek immune terhadap basic attack berikutnya. Dalam fase laning, pertama-tama Tigreal menggunakan attack wave untuk memberikan damage. Kemudian, dia menggunakan Sacred Hammer untuk menyebabkan efek knockback dan crowd control kepada lawan. Dilanjutkan dengan Implosion, lawan tidak dapat melarikan diri. Dalam team fight, Tigreal mengarahkan dirinya ke arah lawan dengan Sacred Hammer. Kemudian, dia menggunakan Implosion untuk menyebabkan efek crowd control kepada lawan. Terakhir, dengan damage dari attack wave, semua lawan tereliminasi dalam sekejap. Dan itu adalah keseluruhan episode Spotlight Hero kali ini. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight. Hari ini, tim Mobile Legends menampilkan Aldous, The Soul Contractor. Skill 1, Contract, Soul Steel. Aldous mengeluarkan energi dalamnya untuk memperkuat basic attack berikutnya, memberikan physical damage saat melakukan basic attack berikutnya. Jika Aldous mengeliminasi unit lawan dengan basic attack yang diperkuat, dia memperoleh stack Soul Steel secara permanen, meningkatkan damage output dari skill ini. Skill 2, Contract, Explosion. Aldous memulai defensive stance dan mengabaikan semua basic attack, mengurangi damage yang dia terima selama beberapa saat. Saat skill ini dibatalkan secara manual atau saat defensive stance Aldous berakhir, dia memberikan physical damage dan menyebabkan efek stun kepada lawan di sekitarnya. Durasi efek stun ditentukan oleh durasi defensive stance Aldous. Ultimate, Contract, Chase Fate. Aldous dapat melihat semua lawan untuk waktu yang singkat selama periode ini. Jika Aldous menggunakan skill ini kembali, dia akan mengejar target yang telah ditentukan, memberikan physical damage, dan menyebabkan efek knockback kepada lawan saat bersentuhan. Pasif, Contract, Transform. Setelah setiap 2 basic attack, damage yang diberikan oleh basic attack Aldous berikutnya akan dikonversi menjadi shield yang dapat menyerap damage untuk beberapa saat.
Dalam fase laning, pertama, Aldous menggunakan Contract Soul Steel untuk memberikan damage kepada lawan. Kemudian, dia menggunakan Contract Explosion untuk memblokir damage yang diterima. Setelah itu, dia melakukan Basic Attack dan menggunakan Contract Soul Steel kembali untuk memberikan damage lebih lanjut dan mengaktifkan Contract Transform. Terakhir, Aldous menggunakan Contract Explosion untuk membatasi pergerakan lawan yang ingin melarikan diri. Untuk team fight, pertama Aldous menggunakan Contract Chase Fate dan menargetkan core damage dealer lawan. Kemudian, dia menggunakan Contract Soul Steel tepat sebelum dia mencapai target. Berikutnya, Aldous menggunakan Contract Explosion untuk memblokir damage, kemudian melakukan Basic Attack dengan cepat dan Contract Soul Steel untuk memberikan damage dan mengaktifkan Contract Transform. Terakhir, saat lawan mencoba melarikan diri, Aldous menggunakan Contract Explosion untuk menyebabkan efek stun kepada mereka. Itu saja untuk episode Hero Spotlight kali ini, menampilkan Aldous, The Soul Contractor. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Land of Dawn. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight. Kali ini menampilkan Lilia, The Little Witch. Waktunya pergi ke Indonesia untuk bersenang-senang. Skill 1, Magic Shockwave. Lilia mengeluarkan Gloom dengan Shockwave yang memberikan damage dan menyebabkan efek slow pada lawan di jalurnya. Gloom melahap Shadow Energy yang dia kenai dan menciptakan ledakan. Skill 2, Shadow Energy. Lilia memusatkan Shadow Energy ke area target yang memberikan magic damage pada lawan di sekitarnya serta menyebabkan efek slow. Jika Gloom mengenainya, dia akan melahap dan meledakkannya untuk memberikan magic damage pada lawan di sekitarnya. Damage ledakan meningkat seiring Gloom di-upgrade. Lilia menggunakan skill ini terlebih dahulu. Ultimate Black Shoes. Lilia segera kembali ke lokasi Black Shoes berada dan memulihkan semua shadow energy yang dia gunakan serta memulihkan sejumlah HP miliknya. Skill Ultimate juga memberikan peningkatan movement speed padanya. Pasif Angry Gloom. Lilia mendapatkan kekuatan dari Gloom untuk meningkatkan movement speednya yang terus bertambah seiring Gloom di-upgrade dengan melahap shadow energy. Semakin tinggi Gloom di-upgrade, semakin banyak damage ledakan shadow energy yang dia berikan. Pada fase laning, gunakan Shadow Energy terlebih dahulu, lalu Magic Shockwave. Pastikan Gloom melahap Shadow Energy untuk meningkatkan damage yang diberikan dan terus serang lawan dengan mengulangi cara ini beberapa kali. Team fight sedikit sama dengan fase laning. Gunakan Shadow Energy terlebih dahulu, kemudian Magic Shockwave. Pastikan Gloom melahap Shadow Energy untuk meningkatkan damage yang diberikan dan terus serang lawan dengan mengulangi cara ini beberapa kali. Di saat yang tepat, gunakanlah Black Shoes untuk memulihkan HP. Lanjutkan dengan Shadow Energy beberapa kali, lalu keluarkan Gloom untuk melahap dan melenyapkan mereka. Itu saja untuk Lilia, The Little Witch. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Land of Dawn.